Selamat berjumpa kembali. Mari kita mau menaikkan ibadah kita mau mulai ibadah kita. Di dalam namamu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan pada saat hari ini yang indah yang Tuhan berikan masing-masing setiap kita. Haleluya. 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 Yes, haleluya. Mari kita bersukacita di dalam nama Tuhan. Tuhan begitu ajaib, begitu besar, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dia menciptakan segala sesuatu bagi setiap kita. Pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sendiri hadapan, katakan langit dan bumi. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sendiri hadapannya. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, ku sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Katakan pujian dari awal, katakan langit dan bumi. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sendiri hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan katakan ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan sekali katakan ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Haleluya, Yesus. Kita boleh bersuka di dalam nama Dia. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kita boleh bersuka di dalam nama-Nya. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Yes. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Yes, haleluya. Tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya, amin. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Dia Bapa yang baik. Dia begitu mengasihi setiap kita. Tak ada satupun anak-anaknya dibiarkan berjalan sendiri. Tak ada satupun yang luput dari pandangan matanya. Karena kita berharga di matanya. Dia menjadikan kita biji matanya. Siapapun engkau, siapapun saya, apapun latar belakang setiap kita, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Jesus, sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau jadikan kami ciptaan-Mu yang baru. Dan hidup kami menjadi berarti. Tuhan, sungguh mulia Engkau, sungguh besar kasih-Mu di dalam kehidupan setiap kami anak-anak. Jesus. Apa yang telah kulihat membuat hidupku mengerti rancangan kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidupku. Jesus, haleluya. Aku berjalan, benar Tuhan, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Kau mengajariku untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan. Jesus. Tak pernah habis air mataku melihat kebaikan-Mu Bapa. Aku percaya Kau memulihkanku di dalam hidupku. Tak pernah habis air mataku melihat kebaikan-Mu Tuhan. Aku percaya saat Kau bertindak, mujizat-Mu nyata. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa, yang selalu menuntun dan memberikan mujizat di dalam kehidupan kita. Jesus, haleluya. Membuat hidupku berarti. Segala yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, setiap persoalan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, untuk mengajarkan agar setiap kita menjadi dewasa dan mengerti kehendak dan rencananya. Dia selalu menuntun kita dalam rencana-Mu Tuhan. Kau mengajariku untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan.
nyata. Katakan, tak pernah habis air mataku melihat kebaikan-Mu Bapa. Aku percaya Kau memurnikanku di dalam hidupku. Oh, tak pernah habis air mataku melihat
terbuka untuk mendengar sabdamu. Urapi hamba-Mu, firman-Mu yang menyertai kehidupan kami. Kami serahkan kuasa-Mu yang menyertai kami. Engkau yang jamah kami satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar sabdamu. Urapin kami, jamahlah kami. Dalam nama Yesus hamba telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Kita bersyukur kita masih bisa bertemu. Kita bersyukur masih kita bisa melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tema yang hari ini kita akan bawa saling menghargai sesama. Kita setiap manusia harus saling menghargai. Ya, karena perintah Tuhan sudah kasih tahu jelas kasih tahu di Yohanes 13 ayat 34. Aku perintah kepadamu. Tuhan perintahkan kita supaya kita saling mengasihi, berarti kita saling menghargai. Jadi berarti kita harus saling menghargai, saling mengasihi. Itu perintah Tuhan. Jadi kita harus saling menghargai sesamanya. Kita hidup di dunia ini sebenarnya sangat-sangat singkat. Sementara dan fana ini. Kita harus menghargai supaya kita juga dihargai oleh orang lain. Terutama kita harus menghargai apa yang pertama? Ini ada 6 poin. Poin pertama kita harus menghargai pemerintahan kita yang kita tinggal di negeri ini. Kedua kita harus menghargai orang tua kita. 3, kita menghargai guru-guru kita yang mendidik kita. 4, kita harus menghargai keluarga kita. 5, kita harus menghargai pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan. 6, kita menghargai teman-teman sekitar kita. Hidup kita saling menghargai, rasanya hidup itu nikmat. Karena kita semua itu milik Tuhan, bukan milik kita. Kita bisa ada hari ini, semua milik Tuhan. Amin? Amin? Nah, kalau berarti amin semua tahu itu milik Tuhan. Bukan milik kita. Kesatu, pemerintahan kita yang harus kita hargai. Di Roma 13 ayat 1 udah jelas kasih tahu. Tiap orang harus takluk kepada pemerintahan yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah. Tuhan sudah tetapkan kita punya pemerintah yang sekarang kita tinggal di Indonesia. Itulah Tuhan sudah memberikan kita. Roma 9 katakan harus takluk. Berarti harus taat. Kalau kita menghargai pemerintahan kita rasa kita bersyukur tinggal di Indonesia. Kita bersyukur kita masih diberi kesehatan. Pemerintah siapkan kita BPJS untuk kita. Kita yang udah lanjut umurnya disiapkan apa lagi? Lagi COVID-19. Disiapkan kita apa? Free vaksin. Banyak negara kurang vaksin. Kurang obat vaksin. Kita diberikan free. Apalagi yang pelayan Tuhan diberikan free semuanya. Itu berarti pemerintah sayang pada rakyatnya. Kita bisa jalan-jalan yang bagus ke tol. Yang mulus. Sudah disiapkan fasilitas. Apalagi sekarang. Kamu jalan ke berapa kilometer, ada istirahat, tempat istirahat. Dulu kita mau buang air kecil dia susah. Mau buang air besar susah, harus cari di rumah makan atau di warung. Sekarang berapa kilometer kita lewat, sudah ada tempat istirahat. Sudah ada tempat kita buang air besar, air kecil. Kita mau naik kemana? MRT sudah ada. Naik pesawat sudah siap. Naik kereta sudah ada. Semuanya mudah. Dulu mau isi bahan bakar aja. Dulu nih saya masih anak-anak. Orang tua saya kalau ajak saya ke Semarang. Dulu. Mesti bawa apa? Jerigen minyak. Mungkin Ibu Maria tahu kali. Jadi zaman dulu. Jerigen minyak harus siapkan. Takutnya di jalan tidak ada minyak. Tapi sekarang semua mudah. Semua gampang.
Terjamin keamanannya. Dulu mau ke daerah aja, Jakarta ke Surabaya, kita ngeri itu jalanannya, itu gelap-gelap. Ada bilang ada gerombolan, ada apa. Tapi sekarang semua aman. Tanda ceripaya pemerintahan kita, harus kita menghargai pemerintahan kita. Kita sebagai warga yang baik, kita harus jaga fasilitas pemerintahan yang berikan pada kita. Kita jaga baik-baik supaya kita tidak boleh merusakkan sesuatu yang diberikan pemerintahan kita. Itu baru kita menjadi warga yang baik sebagai anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya harus menghargai pemimpin kita. Itulah firman katakan pada kita. Ini satu, kita harus hargai pemerintahan kita. Kita rasa bersyukur bahwa kita pada hari ini bisa tenteram, negara kita bagaimana bisa begitu perhatikan kita dapat sehat. Itu pemerintahkan anjurkan terus sama kita 3M sampai kita bosan. Tapi pemerintah kita sayang karena supaya kita semuanya sehat walau fiat. Kedua, kita harus menghargai orang tua kita sendiri. Ini firman Tuhan loh. Kita praktekkan firman Tuhan yang dikatakan di Alkitab. Kolose 3 ayat 20 dikatakan, hai anak-anak, taati orang tua dalam segala hal. Karena itu yang indah dalam Tuhan. Kamu anak-anak, mau saya suka bilang sama anak saya, kalau mau diberkatin gampang. Kuncinya taat aja sama orang tua kamu, hargain orang tua kamu. Jadi kita masih ada orang tua, hargain orang tua kita, seripayanya yang membesarkan kita. Zaman dulu bukan zaman sekarang, gampang bisa operasi. Orang dulu zaman dulu lahir kan susah. Ya. Jadi Tuhan ajarkan kita, firman Tuhan ajarkan kita harus layanin orang tua kita sebaik-baiknya. Bekerja, punya berkat, sisihkan berkat kita, kasih orang tua kita yang masih ada. Kira-kira masih ada semua keluarganya kan, layanin keluarga kita dengan baik. Jadi orang tua itu bisa merasakan menikmati hidup dari anaknya, hidup penuh bahagia karena anaknya begitu mengasihi dia. Jangan sudah meninggal, siapin rumah yang gede, siapin mobil yang gede. Untuk dibakar. Siapin makanan yang dia suka. Untuk ditaruh di makamnya. Seolah-olah kamu sangat menghargai orang tua. Padahal pada orang tua kamu ada. Hidup sama sekali kamu tidak peduli pada dia. Seolah-olah kamu tidak punya orang tua. Ada yang anak kurang ajar lagi dia bilang. Kenapa bapak mama gue lahiri? Gue bisa ada hari ini. Padahal kamu tahu, kamu dilahiri dunia itu kamu gak bisa menikmati lihat dunia ini loh. Dunia yang indah punya lihat gunung, minyak laut. Bisa makan makanan yang enak, durian kamu bisa rasakan. Sate kamu bisa rasakan. Kamu dilahirin. Kalau kamu gak dilahirin, kamu gak akan nikmatin dunia ini. Itu jadi anak, jangan jadi anak durhaka. Jadi anak durhaka. Apalagi anak-anak masih muda semua ya. Masih ada orang tua. Layanin orang tua kamu. Hargain orang tua kamu. Supaya orang tua kamu menikmati hasil dari anak-anaknya. Ketiga, kita harus hargai guru-guru kita yang telah mengajarkan kita, hargain guru-guru kita yang memberi pendidikan pada kita. Ya. Kita harus menghargai guru-guru kita. Dia telah mendidik kita, dia telah mengajarkan kita supaya kita dapat gelar, makanya sampai kita dewasa sehingga kita dapat kehidupan yang lebih baik. Orang yang bisa menghargai gurunya, dia ingat gurunya. Tiap hari-hari besar, tiap-tiap tahun baru,
Tiap-tiap ada industri hari raya Idul Fitri, dia pasti beli bingkisan. Beri bingkisan, kasih bingkisan kepada guru-gurunya. Karena dia menghargai. Guru saya yang mendidik kita, guru saya. Jadi punya ingatan. Saya menghargai seorang hamba Tuhan yang angkat saya menjadi hamba Tuhan. Saya menghargai sampai sekarang. Kenapa? Jasa dia supaya saya dapat berubah. Jasa dia supaya bisa saya dipakai oleh Tuhan. Jasa dia supaya saya ada perubahan hidup. Keempat poin. Kita harus saling menghargai bersama keluarga kita. Keluarga kita harus saling menghargai. Waktu firman Tuhan jelas kasih tahu sama kita. Jelas kasih tahu sama kita. Dikata Kolose 3 ayat 18 dan 19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, harus kasihlah suami istrimu, jangan-jangan berlaku kasar terhadap dia. Ini jelas. Kita diajarin satu per satu dalam hidup kita. Pertama dibilang istri harus tunduklah pada suami. Berarti kalau suami pulang, sambutlah dengan sukacita. Dan dandanlah sama menyambut suami kita. Jangan cantik-cantik. Pakai pakaian bersih. Sehingga suami pulang, rumah ada sesuatu yang menyenangkan. Ada wangian-wangian yang mengharumkan. Jangan sekali-kali menyambut suami dengan pakaian yang kotor-kotor. Terkena percikan minyak. Minyak sayur, minyak babi, minyak kelapa. Badannya bau asem. Ya. Jangan heran suami bisa jauhkan istri dan tidak menghargai istri. Jangan heran suami itu bisa lari kepada wanita lain. Karena kita nggak menghargai suami kita. Asal aja kita pikir kita udah kawin, asal aja. Gue udah punya anak, udah. Gue gak perlu mandi, gue gak apa-apa. Gue habis urus anak, bawa ngompol, dalam bawa apa, gue sambut istri saya. Sambut suami saya. Suami itu udah pulang rasanya madu. Bukan wangian-wangian bawa asem. Di kantor gue enak, masih wangi-wangian ada sekretaris saya. Di rumah bawa asem. Apalagi ibu Maria bilang bawa terasi lagi. Rari lah. Suami-suami juga kalau udah pulang rumah harus belain istrinya dengan kata-kata cinta. Terima kasih, say. Sepanjang hari kamu udah ceripaya mengurus anak-anak. Jangan sekali-kali suami bawa masalah, bawa persoalan bisnisnya dibawa ke dalam rumah. Kalau saling menghargai, rumah kita punya tentram, itu setan lari. Kuasa gelap lari. Rumahnya karena punya damai. Jelas Roma 12 ayat 10 udah katakan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam pemberi hormat. Kita udah kawin ini suami istri itu seperti keluarga. Saya udah lihat istri saya seperti adik saya. Adik saya udah lihat ini seperti koko saya. Udah lihat kakak saya, adik saya. Jadi saling menghormati. Say hello saling hidup itu. Kalau saudara menghargai keluarga saudara, endingnya nanti bertumbuhnya keluarga itu menjadi luar biasa. Menjadi sukses. Kenapa? Saudara menghargai apa yang Tuhan berikan pada kita. Menghargai itu banyak nih. Ini saya hanya bawa 6 poin. Nanti bisa section kedua kita akan bicarakan lagi. Kelima apa? Saudara harus menghargai pekerjaan yang Tuhan berikan pada saudara. Orang yang bisa menghargai pekerjaan pasti dapat menikmati pekerjaannya. Pasti dapat membawa prestasi yang memuaskan pada perusahaannya yang dia pimpin. Karena dia menghargai. Terima kasih, saya bisa dipercaya sama bos saya.
Terima kasih saya bisa atur semuanya apa yang bos saya berikan pada saya. Jadi kamu ada hasilnya karena kamu punya menghargai apa yang Tuhan berikan kamu kepintaran. Apa yang Tuhan berikan kamu pengetahuan, kamu menghargai. Itu dalam 2 Timotius 2 ayat 6 dikatakan apa? Seorang petani yang bekerja keras harusnya pertama menikmati hasil usahanya. Berarti kalau kamu bekerja keras, kamu menghargai pekerjaan Tuhan, pasti kamu akan menikmati apa yang Tuhan berikan pada kita. Penting. 6. Kita harus saling menghargai teman-teman kita. Teman-teman kita. Saya bersyukur loh, saya bilang Tuhan saya harus menghargai, saya masih ada usia ini, saya harus menghargai teman pendamping kita. Pendamping kita siapa? Istri kita. Saya harus menghargai cinta kasih saya pada keluarga. Saya harus menghargai kesehatan saya. Itu saya harus belajar olahraga. Jangan bisanya makan, tidur, bangun, gak bisa jalan. Salah diri sendiri. Saya belajar. Pagi-pagi saya harus berdoa jam 5, berdoa jam 7 harus jalan. Rata-rata harus 1 jam saya jalan. Saya mau jaga kesehatan saya. Udah hari Senin saya jalan, sore saya ada waktu saya jalan 1 jam lagi. Saya rata-rata jalan 10.000 kilo. 10 kilo, bukan 10.000, 10 kilo, 10.000 kaki. Atau 15.000 kaki saya jalan. Saya nggak jalan, saya naik sepeda. Hari Selasa saya naik sepeda, saya keliling naik sepeda. Saya bersyukur bahwa Tuhan berikan saya kesehatan, saya harus menghargai. Bukan saya makan tidur. Kalau mau ikutin tulang malas, makan tidur. Ikutin tulang malas. Untung saya juga menghargai ada teman-teman saya. Teman-teman saya, kita bisa bergaul. Kita tidak pandang status. Gak pandang saya. Lu mau kaya kan miskin, saya gak tahu. Saya gak pikirin begitu. Kita mau sahabat. Sehingga sahabat kita tambah hari tambah erat. Sampai tambah hari panjang. Saya punya tetangga saya bergaulan, saya tinggal 14 tahun, bergaul 14 tahun. Akhirnya kemarin dia habis operasi usus, meninggal. Saya sedih, saya kehilangan teman-teman dekat saya. Termasuk tetangga saya. Jadi kalau kita punya teman saling menghargai, saling menghargai, mengasihi, waduh nikmatnya hidup kita tuh teman itu banyak. Sampai teman-teman saya bilang, Pak, Bapak temannya banyak. Enggak, saya enggak banyak. Teman saya suka say hello ketemu orang. Saya pakai say hello. Hidup saya selalu pakai say hello. Ketemu orang saya sapa, ketemu orang saya senyum, ketemu orang saya sopan, ketemu orang saya sukacita. Nah, itulah kehidupan kita. Kita harus bahagia. Kehidupan kita ini sebenarnya pendek sekali. Pendek. Totonya harus dari Minggu. Totonya sudah mau akhir bulan April. Kalau kita punya sehalo, kita punya teman rasanya bertemu kita rasanya senang. Kita saling bergurau, saling sharing, tidak rasa cepat lewat. Tahu-taunya sudah lewat hari Minggu. Enak kita saling menghormati. Inilah kita saling menghargai, kita belajar terus saling menghargai dalam firman Tuhan. Kalau kita bisa praktik firman Tuhan, ending hidup kita membawa berkat banyak orang. Endingnya kita membawa banyak orang. Kita menghargai, kita punya anak. Kita menghargai istri kita. Kita menghargai pemerintahan kita. Kita menghargakan siapa lagi? Orang tua kita. Masih orang tua kita hargain servis pada orang tua yang luar biasa. Saya waktu orang tua saya lagi hidup, saya belum pernah tolak orang tua saya minta apa. Malah saya punya pikiran apa yang saya harus memberikan pada orang tua saya. Apa yang saya harus servis pada orang tua saya.
Dalam hari ini pun juga anak saya juga servis pada saya. Terang, saya bersyukur saya punya anak selalu servis pada saya. Karena kita pertama kita buat apa yang kita buat tuh kita akan nikmati. Kita yang nikmati bukan orang lain yang nikmati. Saya menghargai guru-guru saya. Saya menghargai hamba-hamba Tuhan saya yang didik saya. Saya harus menghargai keluarga saya. Saya punya istri, saya punya anak, saya bisa ada hari ini karena pendamping saya selalu memerintahkan saya. Kelima, saya harus menghargai pekerjaan saya diberikan sebagai hamba Tuhan. Saya harus banyak belajar. Saya menghargai apa yang Tuhan berikan pada saya. Saya juga menghargai teman-teman saya yang selalu sharing pada saya. Inilah kita season ke-6 season ini, ke-6 season ini kita saling menghargai. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita terima kasih Tuhan. Ajar kami saling menghargai dalam hidup ini. Supaya kami hidup jangan sia-sia menjadi berkat untuk banyak orang. Kami tahu kami mau belajar menghargai sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa pesawat kita dan doa pribadi. Doa berkat kita. Tuhan, terima kasih pada siang hari ini kami dapat bertemu. Engkau jamah anak-anak-Mu di tempat ini. Sebelum kami mau doa, syafaat doa, dunia ini jauh dari bencana alam, bersih dari bencana-bencana. Bersih dari virus COVID-19. Jamah negeri kami yang kami cintai, Sabang sampai Merauke, Papua sampai Aceh. Engkau yang jamah negeri Indonesia. Berkati jauh dari bencana alam. Gempa bumi, kebanjiran, angin, topan, tsunami, air bah, longsor, gunung Merapi, kebakaran hutan. Engkau stopkan. Terus campur yang musibah kena NTT, Engkau yang suruh campur. Kasih kekuatan pemerintahan kami yang dipimpin oleh presiden kami. Tuhan, cukupkan kebutuhan kami, sandang panjang kami. Jamalah negeri kami menjadi negeri yang diberkati susu dan madu. Berkati bangsa kami menjadi bangsa cinta damai, saling menghargai. Tuhan, berkati anak-anak-Mu tempat ini. Berkati rumah tangga mereka, keluarga mereka, anak mereka lagi sekolah, Engkau berkati. Engkau berkati mereka, beri kesehatan mereka. Engkau yang jamai, memberikan mereka damai sejahtera. Penuh dengan kemenangan dalam hidup ini. Kiranya kami tahu kami gak ada apa-apanya. Kami hanya berserahkan hidup kami ke bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Bukalah pintu sorga-Mu. Kami terima berkat dan mujizat-Mu, kesehatan semua dari-Mu. Engkau yang jamah setiap anak-Mu. Engkau yang urapi kami jadi ujung rambut di bawah kaki. Kami ucap syukur Bapa. Persekutuan di Roh Kudus sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami di awan yang permai. Di dalam nama Yesus saudara kami telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Dibaca katakan, amin. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.